Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kedua kali ini, kita masih membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, tepatnya itu hukum pewarisan sifat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua adalah memahami hukum pewarisan sifat. Nah, namun sebelum ke hukum pewarisan sifat, alangkah baiknya kita tahu dulu sejarah tentang genetika. Gregor Mendel adalah seorang pendeta dan ahli botani dari Austria, meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya dalam Natural Science of Brand di tahun 1866. Mendel adalah seorang yang pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat yang dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya, Mendel dijuluki dengan Bapak Genetika. Tahun 1900, para ahli botani lain meneliti kembali hasil penelitian Mendel dan menemukan kesimpulan yang sama dengan kesimpulan Mendel. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya, karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah melakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Nah, ini adalah foto seorang Gregor Mendel. Dia adalah pendeta dan ahli botani dari Austria. Nah, untuk yang pertama, yaitu persilangan monohibrida atau satu sifat beda. Persilangan monohibrida disebut juga hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman U besar, U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Gen U besar itu untuk dominan dan gen U kecil adalah untuk resesif. Nah, cara pembentukan gamet pada persilangan monohibrida yaitu A. Genotip homozigot dominan. U besar di sini dibagi, dipisahkan menjadi U besar dan U besar. Gamet untuk genotip homozigot dominan itu yang menutupi ya. U besar adalah U besar dan U besar. Meskipun gamet yang terbentuk sebanyak 2 dan sama U dan U, tapi pada persilangan boleh ditulis 1 saja, yaitu U saja, U besar saja. Nah, untuk yang kedua, genotip homozigot resesif U kecil. Kalau tadi dominan U besar, kalau resesif sifat yang ditutupi yaitu U kecil. Dipisahkan segregasi U kecil dan U kecil. Gamet untuk genotip homozigot resesif adalah U kecil dan U kecil. Meskipun gamet yang terbentuk sebanyak 2, maksudnya 2 ini U dan U, tapi pada persilangan boleh tulis 1 saja, U kecil saja. Nah, ini masih lanjutan. C. Genotip heterozigot U besar, U kecil. Kalau tadi yang pertama itu U besar, yang kedua U kecil, sekarang yang ketiga U besar, U kecil. Dipisahkan, yang pertama U besar, yang kedua U kecil. Gamet untuk genotip heterozigot U besar, U kecil adalah U besar dan U kecil. Gamet yang terbentuk sebanyak 2 dan tidak. Nah, bagan persilangan monohibrid di sini ada parental, bunga ungu dan bunga putih. Bunga ungu sebagai jantan dan bunga putih sebagai betina. Fenotip yang sifat tampak yaitu di sini yang dapat dilihat dengan mata yaitu bunga ungu, dan di sini bunga putih. Ternyata genotipnya itu U besar untuk ungu dan U kecil untuk putih. Berarti ungu ini dominan dan putih ini resesif. Nanti ungu akan menutup yang putih, ya. Gametnya sudah disegregasi, dipisahkan. Di sini boleh tadi diambil 1, boleh dua-duanya. Di sini ada dua-duanya, ya. U besar dan U besar.
U kecil dan U kecil. U besar dan U kecil digabung jadilah U besar U kecil. Sifatnya ungu yang muncul karena di sini dominan ungu. U besar U kecil yang muncul di sini adalah warna ungu juga karena dominan ungu. Yang ketiga, U besar U kecil, dominan ungu sama ya. U besar U kecil. Nah, ternyata di sini dihasilkan 4 anak yang sama semuanya. Fenotip baik genotipnya juga sama, fenotipnya ungu, genotipnya U besar dan U kecil. Nah, ini adalah anak yang pertama atau keturunan pertama. Seandainya keturunan pertama ini disilangkan kembali, kita ambil misalnya nomor 1 dengan nomor 2. Misalnya nomor 1 jantan dan nomor 2 betina. Fenotipnya yaitu semuanya sama kan? Warna ungu dan ini warna ungu. Dan genotipnya juga sama. Heterozigot yaitu U besar U kecil dan ini U besar U kecil. Kita segregasi, pisahkan U besar U kecil. Ini kan beda, heterozigot, beda dengan ini homozigot. Heterozigot U besar U kecil, ini juga sama, heterozigot U besar U kecil. U besar dengan U besar kita gabungkan jadilah ungu ya, karena ini dominan dua-duanya. Nomor 2, U besar dengan U kecil kita gabungkan jadilah ungu karena U ini dominan terhadap putih ya, U kecil. Dan yang ketiga, U kecil U besar. Nah, kalau ini bagaimana penulisannya? Ditulis yang besar dulu, yang dominan dulu, yaitu U besar U kecil ya. Ini untuk yang ketiga, hasilnya U juga. Yang keempat, U kecil U kecil. Nah, ternyata ini tidak ada yang dominan. Inilah yang disebut dengan resesif muncul, yaitu putih. Nah, hasilnya dari keturunan kedua ya, 3 warna ungu, yaitu 1 U besar dan 2 U besar U kecil. Jadi dijumlahkan menjadi 3 buah warna ungu, 1 yang U besar dan 2 buah yang U besar U kecil, nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan yang putih itu hanya 1 buah. Nah, untuk persilangan dihibrida atau 2 sifat beda, di sini untuk kita kilas balik dulu ke hukum Mendel ke-1. Menurut hukum segregasi, hukum Mendel ke-1, setiap variasi gen dapat berpisah secara bebas, menghasilkan gamet, sel telur, dan sel sperma. Misalnya di sini kalau diaplikasikan di hibrid ya, induk parental yang memiliki genotip B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Di sini ada 2 huruf B dan K, di sini juga 2 huruf B dan K karena 2 sifat beda. Kalau tadi 1 huruf Bu saja karena 1 sifat beda. Nah, ini B dan K ini akan terbentuk gamet dengan pasangan gen BK besar dan BK kecil. Keturunan pertama atau filial ke-1 dari induk tersebut semua bergenotip B besar B kecil, K besar K kecil, berbiji, bulat, berwarna kuning, B bulat, K kuning ya. Mendel melakukan persilangan kedua dengan menyilangkan filial 1 dengan sesamanya, yaitu antara B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Cara pembentukan gamet pada persilangan dihibrid. Yang pertama, genotip homozigot dominan, misalnya BB besar, KK besar, gen B pengkode bentuk bulat, sedangkan gen K pengkode warna kuning. B besar semuanya, K besar semuanya. Jenis gamet yang dihasilkan: B besar, K besar 1, B besar, K besar 2, B besar, K besar ketiga, B besar, K besar keempat. Oh, ternyata di sini sama semuanya, 4-4-nya. Gamet yang dihasilkan dari parental bergenotip homozigot dominan B besar, K besar adalah 4 gamet yang sama. Genotipnya BK semuanya besar, dominan ya. Yang kedua, genotip homozigot resesif, misalnya BB kecil, KK kecil. Genotip B pengkode keriput, sedangkan gen K pengkode warna hijau. Ternyata di sini gen B bukan tulisnya K tapi B karena lawan dari bulat, itu keriput. Gen K ditulisnya bukan H tapi K karena lawan dari kuning ya. Nah, di sini B, B, K, K kecil semuanya. Gamet yang dihasilkan yang 1
ke 1, BK ke 1, BK kecil ke 2, BK kecil ke 3, BK kecil ke 4. Gamet yang dihasilkan dari parental yang bergenotip homozigot resesif BBKK kecil adalah 4 gamet yang sama, yaitu BK kecil semuanya 4-4-nya sama BK kecil. Kalau tadi 4-4-nya semuanya BK besar, sekarang resesif BK kecil semuanya. Nah, ternyata yang ketiga, genotip heterozigot. Misalnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gen B pengkode bentuk bulat, gen B kecil pengkode bentuk keriput. Jadi ditulisnya bukan gen K kecil tapi B kecil karena keriput ini lawan dari bulat. B besar, B kecil. Sedangkan gen K pengkode warna kuning dominan K, dan GK kecil warna hijau, bukan H, bukan hijau H, bukan, tapi K karena lawannya dari kuning ya, yang resesifnya dari kuning itu K untuk warna hijau. Nah, kita tuliskan semuanya. Ternyata gamet yang dihasilkan yang pertama B besar, K besar. Tulis yang pertama B besar, K besar. Yang kedua B besar. Nah, ternyata K-nya K kecil. Tulis B besar, K kecil. Kalau yang pertama B besar, K besar. Yang kedua B besar, K kecil. Yang ketiga B kecil, K kecil, K besar. Yang ketiga B kecil, K besar. Ya, tulis. Yang keempat B kecil, K kecil. Yang keempat tulis B kecil, K kecil. Ternyata ini variasi gametnya berbeda, 4-4-nya. Gamet yang dihasilkan dari parental bergenotip heterozigot B besar, B kecil, K besar, K kecil adalah 4 jenis gamet yang berbeda dengan genotip yang pertama BK besar, yang kedua BK kecil, B besar, K kecil, yang ketiga B kecil, K besar, yang keempat B kecil, K kecil. Jika genotip induk B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka kemungkinan gamet yang terbentuk adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Sifat biji bulat dan berwarna kuning merupakan sifat dominan, sehingga setiap genotip dengan bentuk B besar dua-duanya, K besar dua-duanya, B besar dua-duanya, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar dua-duanya, B besar, B kecil, K besar, K kecil akan berbiji bulat dan berwarna kuning. Meskipun di sini tersisip K kecil untuk hijau, nah tertutupi oleh K yang kuning. Jadi ini akan berwarna kuning. Di sini ada B untuk keriput, B kecil tetap akan tertutupi oleh bulat. Jadi di sini yang muncul adalah bulat. Nah, begitu juga yang ini. Di sini B kecilnya akan tertutupi bulat, K kecilnya akan tertutupi kuning. Jadi kesimpulannya untuk semuanya ini sifat fenotipnya itu berbiji bulat dan berwarna kuning. Nah, bagan persilangan di hibrid. Parental atau orang tua pertama bulat kuning, dominan B besar, B besar, K besar, K besar, keriput hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kita ambil salah satu gamet dari 4 tadi karena sama semuanya BK besar. Kita ambil salah satu gamet dari 4 tadi karena sama, ambil salah satu saja, yaitu B kecil, K kecil. Kita gabung B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, inilah anak yang pertama, hasil perkawinan dari bulat kuning, keriput hijau. Anaknya adalah kuning, ya, bulat kuning. Anak bulat kuning ini digabungkan atau disilangkan kembali atau dikawinkan ini sebagai orang tua kedua. Jadi anak ini kita anggap sebagai orang tua kedua karena akan dikawinkan. B besar, B kecil, K besar, K kecil, dua-duanya sama ini. Ini sebagai orang tua kedua, ya, anak dari orang tua pertama. Kita ambil masing-masing gametnya. B K besar, B kecil, K besar,
B besar K kecil, dan B kecil K kecil. Nah, ini trik yang kedua juga sama. B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, dan B kecil K kecil. Kita gabungkan masing-masing. BB K besar, bulat kuning. B besar B kecil K besar K besar, bulat kuning. BB K besar dan K kecil, ya, bulat kuning. Ini heterozigot. B besar B kecil, K besar K kecil. Yang kedua, B besar B kecil, K besar K besar, masih bulat kuning. B kecil B kecil, K besar K besar. Nah, ini ternyata B kecil, berarti kalau B kecil bukan lagi bulat tetapi keriput, ya, keriput kuning karena dominan kuning. B besar B kecil, K besar K kecil, bulat kuning. B kecil B kecil, K besar K kecil, keriput kuning. B besar B besar, K besar K kecil, bulat kuning. B besar B kecil, K besar K kecil, bulat kuning. Nah, barulah ini B besar B besar, bulat tapi K-nya kecil dua-duanya, jadilah ini hijau. B besar B kecil, bulat, K kecil K kecil, hijau, tidak ada K besar, hijau. B besar B kecil, K besar K kecil, bulat kuning. B kecil B kecil, bukan lagi bulat tapi keriput. Nah, K besar K kecil, kuningnya masih muncul, ini warnanya masih kuning, jadi keriput kuning. B besar B kecil, K kecil K kecil, bulat karena ada B besar dan K kecil hijau, jadi ini sudah berwarna hijau. B besar B kecil, keriput, K kecil K kecil, hijau. Nah, jadilah perbandingannya anak-anaknya yaitu bulat kuning sebanyak 9 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang bulat hijau sebanyak 3 buah, ini 1, 2, 3. Yang keriput kuning sebanyak 3 buah, 1, 2, 3. Dan yang terakhir yaitu resesif yang warna hijau dan keriput atau keriput hijau hanya 1 buah, itu ini ya, yang terakhir ini resesif semuanya. Jadi untuk anak keturunan kedua dari persilangan dihibrid ini memiliki perbandingan 9, 3, 3, 1. 9 untuk bulat kuning, 3 untuk bulat hijau, 3 untuk keriput kuning, dan 1 untuk keriput hijau. Berdasarkan hasil persilangan diperoleh kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning sebanyak 9 buah. Dengan ini fenotipnya yang tadi, biji bulat berwarna hijau sebanyak 3 buah, yang ini fenotipnya. Berbiji keriput kuning sebanyak 3 buah, dan ini fenotipnya. Dan berbiji keriput hijau sebanyak 1 buah. Diperoleh perbandingan fenotip bulat kuning berbanding keriput kuning berbanding bulat hijau berbanding keriput hijau sebesar 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, kesimpulan dari hukum Mendel kedua yaitu berdasarkan hasil yang tampak pada turunan kedua filial kedua, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Inilah yang disebut dengan hukum Mendel kedua. Misalnya, parental memiliki genotip B besar B kecil, K besar K kecil, maka gen B dan gen B kecil serta gen K dan gen K kecil akan memisah
Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan gen BK besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, untuk tugas atau tagihannya, kalian membuat bagan persilangan dihibrid mirip seperti yang tadi, yang barusan BBKK. Ini diganti dengan MMTT ya. Cermati kasus persilangan. Maksudnya ini, bunga mawar berwarna merah berpohon tinggi dengan genotip MMTT disilangkan dengan bunga berwarna putih berpohon rendah dengan genotip MMTT kecil. Jika merah tinggi dominan terhadap putih rendah, bagaimana genotip dan fenotip keturunan filial pertama? Jika filial ke-1 disilangkan sesamanya, bagaimana genotip dan fenotip pada filial kedua? Nah, itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga paham. Sampai jumpa di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.